Ibu boleh saya pegang tangannya, rasanya seperti ini. Ketika pasang IUD rasanya seperti disentuh seperti ini. Oh, lembut. Tidak sakit bahasanya. Apakah ujungnya tajam, Ibu? Enggak. Ini ujungnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu dengan aku dan Ibu cantik. Ibu juga cantik loh. Tapi dia lebih cantik ya guys ya. Cantik kan Ibu. Cantiklah semua. Nah, cantiklah semua katanya. Nah, teman-teman, hari ini ibunya kontrol ke puskesmas dengan keluhan ada benjolan kecil di payudara. Terus sudah diperiksa ya, dan ternyata hanya sejenis foam ya, bukan kayak tumor. Kelenjar susu aja, bukan foam, maaf. Hanya kelenjar susu aja. Jadi terus ibunya kan menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Jadi sebenarnya sih boleh menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Terus nanti katanya kalau umur 2 tahun mau ganti yang 1 bulan. Padahal sebenarnya ketika anak sudah usia 6 bulan ke atas sudah boleh menggunakan suntik KB yang 1 bulan. Tapi tidak mengurangi ASI. Iya, mengurangi sih. Tapi kan anak sudah mendapatkan makanan tambahan dari luar, seperti susu, seperti makanan yang lainnya. Nah, kalau kenapa tidak boleh diberikan pada 6 bulan pertama? Karena takut mengganggu ASI eksklusif gitu. Karena kan diharapkannya 6 bulan pertama itu anak-anak itu hanya mendapatkan ASI saja ya. Terus aku juga mau jelaskan ke ibunya. Tadi aku coba tawarkan ke dia tentang IUD, karena IUD itu efek sampingnya paling rendah dibandingkan dengan yang KB yang lainnya. Meskipun tidak semua bisa menggunakan IUD. Oh, bisa? Ya, karena IUD itu kalau rahimnya lebih dari kurang dari 6 cm kecil nggak bisa. Terus kalau misalnya dia ada risiko penyakit seksual nggak bisa juga. Nah, terus ada kelainan rahim juga tidak bisa. Itu kategori itu tidak boleh menggunakan atau tidak bisa masuk kriteria untuk bisa menggunakan IUD. IUD itu bahasa kerennya spiral ya guys ya. Spiral. Aku kemarin menjelaskan ke ibunya IUD dari ujung, Bu, IUD itu apa? Spiral. Oh iya, saya tahu kalau spiralnya. Nah, ini aku coba jelaskan ke dia. Mudah-mudahan juga terlihat pada ibu-ibu semua di sini. Dan aku minta tolong sama dia untuk memegang. Oke, teman-teman, ini Bu, ini liang senggama nih. Ini. Nah, kalau berhubungan, maaf, P-nya Bapak sampai di sini aja. Ini namanya mulut rahim, ya. Dan ini adalah rahim, tempat berkembangnya janin. Jadi di mana jalan bayi keluar, di situ sudah jalan IUD masuk. Sebentar ya Bu ya, gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan IUD, bayangannya ya di dalam tempat berkembangnya bayi itu sudah tempatnya IUD. Iya, ya ini liang senggama. Tadi saya bilang kalau berhubungan P-nya mentok sampai di sini, ini mulut rahim, ini adalah rahim. Sebenarnya juga nggak selebar ini juga kali anunya. Cuman ini kan untuk pantom ya guys ya. Nah, ini IUD. Sebelum saya peragakan, ibunya dipersilahkan untuk memegang. Ya. Boleh Ibu lekuk-lekuk, dilekuk-lekuk, gini-gini kan. Nah, lemes dia. Nah, lemes dia, elastis lah bahasanya. Apakah ujungnya tajam, Ibu? Enggak. Ini ujungnya tidak tajam. Terus sekarang benangnya. Ini benang pengontrol ya. Ibu juga boleh pegang secara detail benangnya, lembut, tapi nanti saya akan jelaskan bahwasanya nanti ketika sudah kena cairan tidak seperti ini lagi. Lemes dia. Lemes, ya. Oke. Lembut, jadi lembut. Oke guys, Ibu saya minta tolong lagi dipegang. Seperti tadi. Nah, ini adalah alat pendorong IUD-nya. Oke, saya pasang dulu ya guys ya. IUD sebelum dipasang seperti ini ya guys ya. Nah, begini. Nanti memasang IUD-nya, Ibu boleh saya pegang tangannya, rasanya seperti ini.
ketika pasang IUD rasanya seperti disentuh seperti ini. Oh, lembut. Tidak sakit. Yang kalau orang kan bayangannya akan menyakitkan. Itu ada besinya. Iya. Oh ya, saya jelaskan dulu. Tadi di sini kan katanya ibunya ada besinya. Ini bukan besi ya guys ya. Ini adalah tembaga. Jadi tembaga ini apa namanya? Sifatnya warna dan sifatnya seperti ini, agak ke kuning-kuningan ya. Agak ke kayak berkarat ya. Jadi kalau ada yang bilang begitu, oh aku buka IUD dan IUD-nya bertagar, itu sebenarnya adalah warna asli dari tembaganya. Dan kita tahu di pelajaran itu kalau misalnya tembaga itu tidak berubah sifatnya, dia hampir sama dengan logam mulia emas ya. Jadi tidak mungkin bertagar. Oke, saya ulangin lagi nih, saya masukkan tadi karena tadi terkeluar. Aduh, ya harus dua-duanya. Ibu belum pernah mendapatkan penjelasan soal IUD sebelumnya ya? Belum ada. Ini di bulan kemarin itu hampir 10 orang menggunakan IUD setelah melahirkan, dan rata-rata ibu-ibu muda yang memang sudah tahu persis soal IUD. Kan kalau dulu sering ditakut-takutin ya. Nah, oke. Begini ya guys pasangnya ya. Ada alat, nanti ada alat bantunya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, begini, didorong sampai di sini, kemudian T-nya terlepas. Nah, begini. Oh, tidak terlihat di situ. Turun sedikit itu. Nah, agak ditidurkan sedikit. Nah, okay. Saya pegang dari atas ya guys. Nah, T-nya begini naik, begini ya Bu ya. Nah, begini, IUD terpasang seperti ini. Sorry. Nah, oke, anggap aja ini terpasang ya, sudah T-nya begini. Nah, yang sering menjadi keluhan bapak-bapaknya kemarin itu ada bilang, aduh IUD-nya tersentuh. Kan nggak mungkin ya, karena ini di sini ada pembatas mulut rahim, jadi IUD tidak mungkin tersentuh oleh bapaknya. Yang tersentuh adalah benangnya. Gitu. Tapi sekarang benang ini dengan teknologi yang lebih canggih, benang ini sudah menjadi lembut. Jadi ketika berhubungan kan ini tersentuh Bu. Nanti setelah dipasang ini akan dipotong sepanjang 3 cm di sini, kemudian dilipat di sini, di samping. Ada juga yang tetap seperti ini, tapi ternyata ibunya tidak ada keluhan karena dia akan menjadi seperti benang biasa yang tipis banget. Jadi bapaknya nggak terasa. Nah, ada juga yang ininya benangnya dipotong total segini, Pendek ya? Pendek. Jadi si suami nggak benar-benar nggak ngerasa. Tapi nanti ketika dia buka, itunya kontrol benangnya bisa kelihatan, bidannya bisa melihat. Tapi ketika dia tertutup begini, sudah nggak pakai alat, dia tertutup kuncup, jadi nggak kelihatan sama sekali. Saya yang termasuk benangnya dilepas. Saya, ya, sama dokter. Jadi saya masangnya sama dokter. Jadi pendek ya? Nggak, memang dilepas. Jadi ada pengaruh itu? Nggak pengaruh. Tapi ternyata banyak juga yang benangnya itu masih tetap terpasang, dan ternyata nggak masalah karena pasang di puskesmas ini benangnya masih terpasang. Di Hermina juga saya lihat terakhir-terakhir ini benangnya dalam kondisi terpasang. Nggak diputus? Nggak diputus. Iya, yang dulu Hermina di rumah sakit sana itu kalau pasang pasti dilepas benangnya. Apa namanya? Benangnya dilepas. Apa bagus yang terpasang aja gitu? Dua-duanya tetap nggak ada keluhan. Maksudnya kalau nanti ada keluhan ya udah kita potong gitu aja, gitu. Nah, karena ternyata di banyak pengalaman yang benangnya dilepas juga nggak masalah. Maksudnya benangnya tetap ada, itu nggak masalah. Jadi saya kan di sini yang pakai ada 6 orang nih, Dokter Ambar, terus Bidan Sri, Mbak Meli yang di bagian gizi. Bidan Sri yang mana? Bidan Sri yang di sini. Poli anak di rumah sakit. Di rumah sakit. Itu Sri Kartini mungkin Mbak? Iya, saya kenal. Oh, kenal ya? Dia. Coba nanti tanya dia pakai apa. Nah, Bidan Sri yang di sini, terus Mbak Meli bagian gizi, itu yang benangnya termasuk yang ditinggal ya guys ya. Jadi dan katanya suaminya nggak ada masalah. Dan yang semua pasang di puskesmas ini benangnya termasuk yang ditinggal. Nah, saya Bidan Silvi sama Mbak Hasni itu yang benangnya memang dilepas. Iya. Jadi
Udah saya kemarin berpikirnya daripada nanti suami saya ngerasa, mending saya lepas. Tapi ternyata pada kenyataannya banyak juga yang tidak dilepas tidak masalah gitu. Mungkin dia udah lembut jadi kayak kulit aja. 1 bulan lembut. Yang bekerja di sebelah Ibu Tata, ada karyawannya yang perempuan tuh, sebulan pertama dia, "Bu, kok suami saya masih ngerasa ya, Bu?" bilangnya kayak gitu. Keluhan yang ada perempuan yang di warung makan sebelah warung makan. Oh iya. Nah itu sebulan masih ngeluh terus, bilang Kun nanti sebulan Mbak baru benangnya lembut. Setelah 1 bulan dia tidak pernah ngobrol apa-apa lagi. Sudah Bu, nggak ada keluhan lagi sudah, ternyata begitu ya. Nah, keunggulan dari menggunakan IUD atau spiral ini adalah haidnya tiap bulan ada, dan dia lebih deras tapi bukan perdarahan. Haidnya lebih deras tapi bukan perdarahan begitu. Terus itu aja kekurangannya. Kalau mau menstruasi kram, terasa kram. Ini 1 kali pasang ini berapa? Ada yang 5 tahun, yang Novate 5 tahun, yang Kaperte 8 tahun. Yang 5 tahun itu implannya sendiri 450. Saya kemarin 1.200.000 pasangnya. Ya, tapi nanti yang dari dilepasnya ya lepas lagi kalau misalnya udah berapa tahun mau dilepas? Kapan saja mau dilepas bisa. Oh, bisa. Iya, terus maksudnya batas maksimalnya segitu gitu. 4 tahun ya? 4 tahun. Ada juga yang 8 tahun, yang punya puskesmas ini 8 tahun. Ini contoh yang andalan. Ini 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun juga ini. Ya. Yang dari BKKBN ada juga tapi kurang lebih aja di sini. Gitu. Jadi total semua berapa? Maksudnya uangnya? Biaya. Kalau di puskesmas pakai BPJS gratis. Oh gitu. Asal warga kita juga gratis. Paling misalnya dia ada BPJS, retribusinya 15.000 aja. Dokter Ambar pasangnya di sini. Yang punya Bu Ambar pakai BKKBN. Kalau saya kebetulan di Musina karena kemarin memang rahim saya agak berbeda. Kalau di sini siapa masang Ibu? Saya atau bidan Hera atau bidan Silvi. Oh, bidan Hera di anu ya? 29. Ya. Kalau dia tekniknya lebih bagus. Dia itu yang saya bilang benangnya dipotong sangat pendek. Yang ya udah suaminya nggak ngerasa sama sekali. Mbak Yuni pasangnya sama dia. Itu kalau pasang di bidan Hera sendiri saya kurang tahu ya. Kayaknya kurang lebih sekitar 350. Belum ininya? Udah sama obatnya semua. Tapi kalau iya Gus, tapi kalau di sini gratis. Nanti misalnya mau minta pasang bidan Hera kita panggilkan. Cuman obatnya dari sini. Kalau yang punya bidan Hera kan obatnya dari, maksudnya beli gitu. Kalau kita kan memang dari produk BKKBN. Dia kayaknya pakai andalan gitu. Ibu berminat. Bisa tanya suami dulu kan? Karena ini harus persetujuan dari suami gitu. Nah nanti kalau disetujuin suaminya, ini kan maksudnya udah nggak usah kontrol lagi. Kita hanya perlu kontrol di 6 bulan pertama itu untuk USG aja. Apakah posisinya baik atau tidak. Nanti selanjutnya kalau saya sih kemarin setahun sekali aja kontrolnya. Sekalian saya melakukan IVA test, apa namanya, pap smear, cek kanker rahim. Aku jujur aja sih setahun sekali kontrolnya. Bagus, ya. Aku menggunakan ini sudah berapa tahun ya? Anakku umurnya 11 tahun, 12 tahun. Si Farid seumur itu sudah. Seumur itu. Iya. 12. Bulan Tapi ada masalah. Enggak ada. 2016 aku buka pasang. Terus ini nanti bulan 6 aku buka pasang lagi. Tapi aku nanti mau menggunakan yang BKKBN. Kalau kemarin aku pakai Novate kan, Novate yang harganya 450.000 obatnya sendiri. Ini nanti aku mau minta ke dokternya minta ganti yang pakai BKKBN. Aku bawa sendiri. Ininya ya. Gitu. Diganti. Nanti ngomong ya sama suaminya. Siapa tahu berminat kan, ini jangka panjang, anaknya lo sudah 4. Tapi dia masih kayak muda, ting-ting. Masih cantik ya. Oh, ibu cantik juga. Yang ngomong. Cantik dia. Coba buka maskernya, cantik tuh. Udah ya, Ibu terima kasih sudah mendengarkan. Nanti ini siapa tahu menjadi pilihan yang lebih baik lagi dari KB yang sebelumnya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Dadah. Dadah Bu. Tadi obat ya? Nebus obat ya? Oh iya, nebus obat.